Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai judulnya, kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk mengenai subhimpunan. Oke, sebelumnya saya jelaskan lagi apa itu subhimpunan. Jadi misalkan kita punya A dan B, masing-masing adalah himpunan. A dikatakan subhimpunan dari B jika dan hanya jika setiap anggota A juga merupakan anggota B. Oke. Sebagai contoh, kalau saya punya himpunan Z yang isinya adalah 0, 1, 2, dan 3. Kemudian saya punya himpunan Y yang isinya adalah 4. Apakah Y subhimpunan dari Z? Maka tentu saja tidak, karena setiap anggota Y bukan anggota dari Z, atau ada anggota Y yang bukan anggota Z. 4 bukan anggota Z. Oleh karena itu, Y bukan subhimpunan dari Z. Kemudian kalau saya punya T, yaitu himpunan yang anggotanya adalah 0, apakah T subhimpunan dari Z? Ya, karena 0 ada di Z. Jadi, anggota T ada di Z. Kemudian kalau saya punya U, yang isinya adalah 0, 1, apakah U subhimpunan dari Z? Ya, karena setiap anggota U juga merupakan anggota Z. Kalau saya punya V, 0, 1, 2, apakah V subhimpunan dari Z? Iya, karena setiap anggota V, yaitu 0, 1, 2, juga merupakan anggota Z. Kemudian yang terakhir, kalau saya punya W, adalah himpunan yang anggotanya adalah 0, 1, 2, dan 3. Kalau begitu, apakah W juga subhimpunan dari Z? Maka, sesuai definisi, karena setiap anggota W 0, 1, 2, 3 juga merupakan anggota Z, kalau begitu W adalah subhimpunan dari Z. Padahal kita tahu bahwa W ini tidak lain sama dengan Z. Ya kan? W anggotanya 0, 1, 2, 3. Z anggotanya juga 0, 1, 2, 3. W subhimpunan dari Z, karena setiap anggota W ada di Z. Padahal W sama dengan Z. Kalau begitu, hal ini sama artinya dengan bahwa Z itu juga merupakan subhimpunan dari Z atau dari dirinya sendiri. Ya, jelas kan? Z subhimpunan dari Z. Karena setiap anggota Z juga merupakan anggota Z. Notasi subhimpunan secara umum adalah gini. Jadi A subhimpunan dari B dituliskan sebagai berikut. Nah, ini secara umum ya. Kemudian
Kalau subhimpunan sejati, kemarin ada yang tanya, apa bedanya subhimpunan dengan subhimpunan sejati? Kalau kita punya A adalah subhimpunan dari B, dan A tidak sama dengan B, maka A dikatakan subhimpunan sejati dari B, atau dinotasikan begini. Oke. Dari contoh yang tadi, kalau begitu, siapa subhimpunan sejati dari Z? Apakah T subhimpunan sejati dari Z? Iya, karena T adalah subhimpunan dari Z dan T tidak sama dengan Z. Jadi T subhimpunan sejati dari Z. Apakah U subhimpunan sejati dari Z? Iya, karena U adalah subhimpunan dari Z dan U tidak sama dengan Z. Jadi U subhimpunan sejati dari Z. Begitu juga dengan V, dia subhimpunan dari Z dan V tidak sama dengan Z, jadi V subhimpunan sejati dari Z. Sedangkan W adalah subhimpunan dari Z, tetapi W sama dengan Z. Dengan demikian, apakah W subhimpunan sejati dari Z? Tentu tidak. Dia hanya subhimpunan saja, bukan subhimpunan sejati. Oke. Kemudian kemarin ada yang bertanya lagi, lalu kapan pakai notasi yang ini? Kapan pakai notasi yang begini? Pada dasarnya, secara umum kita memakai notasi yang ini. Jadi, misalkan untuk contoh yang ini, T subhimpunan sejati dari Z. Anda menuliskan begini, it's okay. Ini adalah menunjukkan T himpunan sejati dari Z. Tetapi, ketika Anda menuliskan T adalah subhimpunan dari Z, maka apakah ini salah? Tentu tidak. Karena T memang subhimpunan dari Z kan? Secara umum, T yang anggotanya adalah 0, dia juga merupakan anggota Z kan? Berarti ya T subhimpunan dari Z. Nah, lebih jauh lagi, karena T tidak sama dengan Z, maka dia subhimpunan sejati. Jadi Anda menuliskan begini betul, menuliskan begini juga betul. Ini hanya untuk memperjelas saja bahwa T itu subhimpunan sejati. Gitu ya. Jadi yang ini juga sama, yang U juga bisa dituliskan sebagai U subhimpunan dari Z. Ya, betul-betul saja kan? Karena memang U subhimpunan dari Z. Yang tidak betul adalah yang ini. Kalau kita menuliskan W subhimpunan sejati dari Z. Ini yang keliru. Oke, jadi bebas mau menulis begini boleh, begini boleh. Asalkan kalau menuliskan
yang notasi subhimpunan sejati, dia harus benar-benar subhimpunan sejati. Jadi seperti contoh yang tadi, kita tidak bisa menuliskan W subhimpunan sejati dari Z. Nggak bisa, karena W-nya kan sama dengan Z. Gitu ya. Sedangkan kalau kita punya T subhimpunan dari Z, kita tahu T-nya isinya hanya 0. Ya, kita boleh juga menuliskan T begini. Juga boleh. Oke. Oke. Kenapa penting untuk membedakan subhimpunan sejati dan tidak? Karena untuk mengetahui dengan jelas siapa sih yang dibicarakan ketika kita membahas tentang sebuah definisi atau teorema. Tuh. Jadi misalkan nih ada teorema yang mengatakan begini. A subhimpunan dari B dikatakan sesuatu jika bla 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 gitu misalnya. Maka yang kita bicarakan itu adalah A yang merupakan subhimpunan dari B. Jadi fokus kita adalah A. A yang bagaimana? A yang subhimpunan dari B. A yang subhimpunan dari B ini akan menjadi atau akan dikatakan menjadi sesuatu kalau bla 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 begitu kan. Nah, berarti kita bisa membayangkan bahwa oh yang dibicarakan tuh A subhimpunan dari B. Berarti kita tahu B-nya siapa, berarti A yang dimaksud adalah semua subhimpunan dari B termasuk B itu sendiri. Karena B kan juga subhimpunan dari B. Jadi kita bisa dengan jelas mengetahui bahwa siapa A yang dimaksud. Yaitu semua subhimpunan dari B, termasuk B itu sendiri. Sedangkan jika ada teorema yang sebaliknya, A subhimpunan sejati dari B dikatakan sesuatu jika bla bla bla. Dikatakan tuh maksudnya seperti merupakan gitu ya. Atau merupakan. Jadi A subhimpunan sejati dari B merupakan sesuatu jika bla 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 gitu. Maka kita bisa dengan jelas mengetahui siapa A yang dibicarakan itu. A yang dibicarakan adalah subhimpunan sejati dari B. Jadi A itu semua subhimpunan dari B kecuali B gitu. Jadi A yang akan merupakan sesuatu itu adalah semua subhimpunan dari B kecuali B yang memenuhi syarat bla 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 itu tadi. Begitu. Oke, saya kira cukup jelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Sampai jumpa pada Q&A berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.